Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pecinta kajian Latif Awwaluddin, alhamdulillah kita akan membahas tema fikih siasah ya. Pembahasan tentang mabadi as-siyasah asy-syar'iyyah atau bahasa lainnya usus as-siyasah asy-syar'iyyah. Dalam fikih siasah ada kajian yang disebut dengan mabadi, ya, dasar-dasar atau usus, jamak dari asas, ya. Asas-asas, prinsip-prinsip, kaidah-kaidah ya, dalam persoalan fikih siasah. Pada dasarnya ajaran Islam tidak memberikan secara baku, secara lengkap ya, detail terkait bagaimana aktivitasme politik ya. Ajaran Islam terkait siasah ini selain berbicara tentang hal-hal yang sifatnya krusial dalam persoalan politik, masalah kepemimpinan, masalah ketaatan gitu ya, termasuk penegakan hukum. Ajaran Islam dalam fikih siasah juga memiliki filosofi dasar ya, atau sebut dengan tadi mabadi al-asasi, prinsip-prinsip dasar dalam persoalan siasah. Prinsip-prinsip ini yang menjadi patokan ya dalam melakukan aktivitas pemerintahan, aktivitas politik. Ya. Saya membaca dari berbagai literatur fikih siasah. Salah satu prinsip yang utama adalah prinsip tauhid, ya. Prinsip tauhid, atau dalam bahasa lain prinsip al-hakimiyatu lillah. Hukum itu milik Allah. Ada al-ubudiyah lillahi rabbil alamin. Prinsip tentang bahwa dalam siasah itu hakikatnya adalah al-ubudiyah, dalam kerangka penghambaan, ya, ibadah kepada Allah. Saya mengambil prinsip tauhid ya, sebagai prinsip yang menjadi patokan dalam urusan siasah. Kita ketahui bersama bahwa dalam doktrin Al-Quran, bahwa agama itu yang bersumber dari Tuhan, dari Allah itu satu. Dan semua agama Nabi itu sama satu, yaitu agama tauhid, ya, yang membawa misi tentang monoteisme, tiada Tuhan selain Allah, prinsip tentang keesaan Tuhan. Di Al-Quran menetapkan bahwa agama itu cuma satu, ya, karena nasu umatun wahidah. Ya. Pada dasarnya manusia itu dari umat yang satu, gitu ya. Dan para nabi itu juga mereka disatukan dalam misi tauhid, tetapi syariat yang berbeda. Ya. Syariat Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan Nabi Muhammad yang berbeda. Sholat disyariatkan kepada semua nabi, tapi dalam hal kaifiat, tata caranya tentu beda, gitu ya. Nah, prinsip tauhid ini dalam konteks fikih siasah, tauhid menjadi prinsip karena tauhid ini memberikan dasar bahwa dalam persoalan politik maka tidak lepas dari konsep ketuhanan, bahwa abdi-abdi politik ini bermuara kepada pengabdian kepada Allah. Dan dari prinsip tauhid ini juga otomatis dalam berpolitik itu maka sistem tindakan yang melawan penghormatan kepada kemanusiaan itu melawan tauhid. Maka ketika terjadi politik yang tirani, otoriter, ya, politik yang zalim, nah itu politik yang tidak berdasarkan nilai-nilai tauhid. Tapi ketika politik itu berdasarkan nilai tauhid, maka dia akan mengimplementasikan politik yang manusiawi, politik yang mensikapi manusia benar-benar sebagai manusia, hamba Tuhan yang terpilih, sebagai makhluk yang mulia, memanusiakan manusia. Sehingga dalam politik tauhid ini, maka ketika siapapun para pelaku politik atau politik, maka dia harus semua dalam rangka penghambaan kepada Allah, tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Tuhan, yang dibenci oleh agama. Sehingga dalam sejarah peradaban Islam, bangunan politik Islam itu tidak lepas dari prinsip tauhid ini.
Ya. Walaupun pada prakteknya prinsip tauhid ini ada penyimpangan-penyimpangan. Ada juga yang mengatasnamakan nama tauhid, ketika di langit ada Tuhan yang satu, maka di dunia pun ada penguasa yang satu. Nah, itu juga salah satu penyalahan prinsip tauhid, penyimpangan. Penyimpangan lainnya adalah ketika melakukan aktivitas politik menuhankan Tuhan-Tuhan selain Allah. Ya. Dan Tuhan-Tuhan selain Allah itu bisa jadi adalah mengikuti hawa nafsu. Maka dengan prinsip yang pertama ini dalam Islam, fikih politik Islam, fikih siasa itu, maka prinsip tauhid harus menjadi fundament awal. Sehingga perilaku politik itu akan terarah dalam rangka pengabdian kepada Allah. Dan tindakan apapun yang melawan hukum Allah, yang Allah tidak ridho, maka itu adalah politik yang tidak sesuai dengan prinsip fikih siasah. Dan kesatuan agama para nabi ini juga tentunya di dalam Al-Quran banyak menunjukkan itu, gitu ya. Bahkan agama seperti Yahudi dan Nasara pun pada dasarnya adalah agama tauhid, ya. Makanya dalam Al-Quran banyak ajakan Nabi Muhammad kepada Ahlul Kitab untuk kembali kepada prinsip tauhid ini. Misalkan dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran, ya, diungkapkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatis sawa bainana wa bainakum, ya, an la na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulus hadu bi anna muslimun. Ya. Jadi seruan Rasulullah kepada Ahlul Kitab, kepada kalimat yang sama, peraturan yang sama, itu kalimat tauhid, bahwa kita harus benar-benar menyembah kepada Allah yang esa dan tidak melakukan perbuatan syirik, dan tidak boleh menjadikan sesama manusia itu arbab, ya, tandingan Tuhan. Jadi dengan prinsip tauhid ini dalam berpolitik, maka melahirkan politik yang manusiawi, politik yang santun, politik yang berketuhanan. Nah, dalam konteks politik kita NKRI ini, alhamdulillah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa menjadi sebuah sila yang paling fundamental, sehingga dalam konteks NKRI ini politik yang dipenuhi adalah politik yang beragama, politik yang berketuhanan, politik yang manusiawi, politik yang egaliter. Maka tidak pantas dalam aktivitas politik ini melakukan tindak-tindakan kesenangan, otoriter, kezaliman. Nah, itulah prinsip tauhid yang menjadi pegangan para ulama fikih siasah dalam konteks politik. Maka nilai-nilai tauhid inilah yang menjadi fundament awal sebagai landasan kita berpolitik. Itu saja salah satu dasar atau prinsip politik dalam Islam, yaitu prinsip tauhid atau prinsip al-hakimiyatulillah, prinsip tentang kita harus berkomitmen menegakkan keputusan hukum-hukum Allah. Itu saja sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.